Halo sahabat Athin, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan acara Athin Healthy. Di acara Athin Healthy kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana stres atau khawatir berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Sahabat Athin, apakah Anda seseorang yang mungkin susah tidur? Atau mut-mutan, Anda merasa tidak punya teman? Atau Anda sering merasa terisolasi? Mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang namanya stres. Jadi, stres di sini itu bukanlah hal yang selalu buruk. Stres juga mempunyai dampak positif dan negatif. Stres itu tetap perlu. Saya kasih contoh satu. Misalnya, Anda sedang berada di hutan, dan tiba-tiba dari kejauhan, Anda melihat seekor harimau. Harimau yang kita tahu kan seekor binatang buas. Jadi saat Anda melihat harimau tersebut, Anda akan mulai merasa khawatir. Setelah Anda mulai merasa khawatir dan stres, kemudian otak Anda akan menghasilkan suatu hormon. Hormon tersebut disebut kortisol. Apa sih gunanya hormon ini? Hormon kortisol ini berguna untuk mendistribusikan energi pada daerah atau organ yang membutuhkannya. Jadi, pada saat melihat harimau tersebut, otomatis otak kita akan mengeluarkan hormon tersebut dan memerintahkan kita untuk lari. Segera lari untuk menghindari bahaya tersebut, karena otak menangkap sinyal tersebut sebagai tanda bahaya. Dan apa yang terjadi kalau seandainya otak Anda tidak menangkap sinyal tersebut sebagai tanda bahaya? Apa jadinya kalau otak Anda tidak menghasilkan hormon kortisol tersebut? Anda tidak stres misalnya, Anda tidak khawatir misalnya. Bisa jadi Anda akan menjadi santapan siang bagi harimau tersebut. Saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Contoh kedua, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di rumah Anda, atau di suatu tempat misalnya terjadi kebakaran. Di sana misalnya Anda membawa putra atau putri Anda yang masih di dalam rumah atau tempat tersebut. Kalau Anda membiarkan putra atau putri Anda di dalam ruangan yang terbakar, tentu saja putra-putri Anda akan habis terbakar oleh api. Jadi pada saat Anda melihat kejadian tersebut, ini adalah ancaman buat putra atau putri Anda. Akhirnya tubuh Anda menghasilkan hormon kortisol, dan Anda akan segera berlari menuju tempat putra atau putri Anda. Anda akan menggendong keduanya keluar dari ruangan. Paham kan sampai di sini? Jadi stres tetap diperlukan tapi bukan dalam jangka panjang ya sahabat Athin. Sekarang saya akan membahas bagaimana efek stres jika berkepanjangan, efek khawatir yang berkepanjangan. Saat Anda stres berkepanjangan, hormon kortisol tersebut akan dibentuk. Namun jika hormon tersebut dibentuk dalam jangka waktu panjang, tentu saja tidak baik buat tubuh Anda. Anda bisa bayangkan kalau setiap hari Anda harus ke kantor atau harus ke sekolah. Jantung Anda terus berdetak kencang karena khawatir yang berlebihan. Karena stres yang berlebihan, tentu saja tidak baik buat hidup Anda. Ada satu buku yang dikarang oleh Dale Carnegie. Buku tersebut sangat bagus dan juga rekomendasi buat Anda. Saya di sini akan membahas dari sisi medis. Bagaimana sih stres itu bekerja dalam tubuh Anda? Apa sih efeknya? Saya kasih contoh dulu yang pertama. Jika Anda khawatir berlebihan, misalnya Anda seorang pelajar, atau misalnya Anda seorang pekerja kantoran. Anda punya jadwal deadline untuk presentasi, atau untuk meeting bertemu dengan klien dari luar negeri. Misalnya Anda sangat takut, Anda sangat gugup. Anda stres berlebihan. Saat sebelum presentasi, mungkin Anda bisa datang lebih awal sekitar 30 menit sebelumnya. Kadang ada juga yang kebanyakan dari mereka selesai menyiapkan materi dan sebagainya, mereka bolak-balik ke toilet bahkan bisa sampai 10 kali. Dari sini kita bisa lihat, kenapa sih Anda bisa bolak-balik ke toilet? Misalnya Anda sampai sering buang air kecil. Berarti organ Anda bekerja secara keras saat itu. Karena terbebani dari kekhawatiran Anda yang berlebihan. Mungkin Anda khawatir nanti kalau saya ditanya seperti ini dan itu, dan saya tidak bisa menjawab. Kekhawatiran atau stres Anda yang berlebihan akan mengganggu sistem urinaria Anda, jadi akan membuat ginjal Anda bekerja berat. Kemudian contoh yang kedua, misalnya Anda sedang marah. Tiba-tiba perut Anda tidak lama kemudian kok sakit. Apalagi mereka yang punya sakit mag yang berkepanjangan dan tidak dapat mengontrol emosi mereka, tidak dapat mengontrol kekhawatiran mereka. Mungkin dokter sudah memberikan obat yang baik, Anda sudah makan yang sehat dan baik, tapi karena pola pikir Anda, karena mindset Anda terlalu khawatir, mungkin terlalu stres dengan kerjaan, ataupun mungkin dengan anak, atau dengan pasangan, yang akhirnya sakit mag Anda tidak sembuh-sembuh. Dan Anda mungkin menyalahkan
Kenapa obat yang diberikan tidak mempan? Kenapa kok saya tidak sembuh-sembuh? Mungkin Anda sudah gonta-ganti dokter. Kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran Anda. Jadi stres juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan Anda. Kemudian yang ketiga, saya mau kasih contoh lagi. Ini saya berikan banyak contoh agar Anda dapat mengerti ya sahabat Athin. Yang ketiga, saya berikan contoh lagi. Stres yang berkepanjangan, kekhawatiran yang berlebihan, juga dapat mengganggu sistem kerja otak Anda. Mungkin awalnya ringan, tapi lama-kelamaan akan semakin berat. Banyak orang yang tingkat stresnya terlalu tinggi akhirnya suka lupa. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya, hal-hal kecil mereka bisa lupa. Saya taruh kunci di mana ya tadi? Saya ada jadwal dengan siapa ya hari ini? Jadi kekhawatiran yang berlebihan akan mengganggu kinerja otak Anda juga. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, bisa ke arah Alzheimer. Stres atau kekhawatiran berlebihan juga salah satu faktor yang meningkatkan penyakit Alzheimer. Dan di sini juga ada kasus, mungkin ini contoh lagi kasus di Fakultas Kedokteran yang saya sudah catat. Di sini ada cerita di Fakultas Kedokteran Universitas Cornell di Amerika Serikat. Ada seorang anak usia 9 tahun saat itu dan harus menjalani operasi. Operasi untuk mendekatkan dinding lambung dan otot perut dan dibuat lubang untuk lewat makanan. Karena anak tersebut sebelumnya menyeruput sup panas, akhirnya dari mulut saluran pencernaan sampai ke lambung ini rusak. Kerongkongannya rusak. Setelah dilakukan operasi, tim yang melakukan operasi tersebut melakukan penelitian. Dilakukanlah penelitian terhadap anak ini selama belasan tahun. Diteliti bagaimana kerja pikiran anak ini terhadap kinerja pencernaannya. Semua peneliti memantau anak tersebut. Saat anak ini stres, saat anak ini cemas berlebihan, membran atau muklosa dari lambung ini berwarna merah sekali dan kadang keluar darah. Tapi pada saat anak ini bahagia, pada saat anak ini ceria, membran lambung tersebut bagus dan fungsi lambung tersebut baik. Kemudian saat anak ini agak sedikit cemas, kinerja dari lambung ini akan menurun, fungsi asam lambungnya pun menurun. Jadi, dari sisi medis pikiran Anda, memang berpengaruh terhadap sistem di dalam tubuh Anda, bukan hanya pencernaan, bukan hanya otak Anda, tapi seluruh sistem tubuh Anda akan terganggu. Mudah-mudahan beberapa contoh penjelasan dari saya dapat Anda mengerti. Sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Apabila menurut Anda channel Athin ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman dan keluarga besar Anda. Salam cerdas untuk mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Terima kasih.